Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan teori belajar, motivasi, dan penerapannya. Di sini kami beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama, Oktarina Estuwahyuning Tias. Yang kedua, Fitian Ferry Sukma Perdana. Yang ketiga, Novi Arum Puspitasari. Dan yang keempat, Dwiki Ambarwati. Teori belajar, motivasi, dan penerapannya. Teori belajar dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, teori behavioristik. Dalam teori behavioristik terdapat beberapa pendapat ahli. Yang pertama yaitu teori belajar Ivan Petrovich Pavlov atau biasa dikenal dengan teori Pavlov. Teori Pavlov, classical conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing dengan melibatkan perangsang asli dan netral yang dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Menurut teori conditioning belajar, itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi. Teori behavioristik yang kedua menurut para ahli yaitu teori belajar Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Yang ketiga yaitu teori belajar Bruce Frederick Skinner atau biasa yang dikenal dengan teori Skinner. Skinner mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan perilaku yang dicapai sebagai hasil belajar melalui proses penguatan perilaku yang muncul. Proses ini bisa disebut dengan operant conditioning. Dari beberapa pendapat ahli di atas, teori behavioristik dapat disimpulkan bahwa perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Belajar dalam pendekatan behavioristik tidak terlepas dari stimulus yang diberikan oleh guru, sehingga peserta didik mampu berperilaku sesuai dengan yang diharapkan guru. Penerapan teori behavioristik di dalam kelas yaitu guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Misalnya, dalam kegiatan praktek membuat rangkaian seri dan paralel, guru memberikan contoh rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Kemudian, guru memberikan instruksi atau langkah kerja yang harus dijalani peserta didik. Teori yang kedua yaitu teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif terdapat beberapa pendapat ahli. Yang pertama yaitu teori belajar Albert Bandura atau biasa dikenal dengan teori Bandura. Teori belajar sosial dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terdiri dalam sebuah lingkungan sosial. Penerapan teori sosial kognitif di dalam kelas yaitu meminta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Peserta didik diminta untuk membuat jurnal harian sesuai dengan pengalaman masing-masing peserta didik. Yang ketiga yaitu ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme terdapat beberapa pendapat ahli. Yang pertama yaitu teori belajar Jane Piaget. Teori belajar Jane Piaget adalah pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan di dalam kotak yang berbeda. Yang kedua yaitu teori belajar Vygotsky. Belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa teori konstruktivisme yakni suatu tahap belajar yang bersifat membangun atau membuat pengetahuannya sendiri sesuai dengan hasil pengamatan yang sudah dilakukan.
Penerapan teori konstruktivisme yaitu siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Dialog dan diskusi yang merupakan interaksi sosial dalam teks yang bersifat intensif sangat membantu siswa untuk mampu mengubah atau menguatkan gagasan-gagasannya. Selanjutnya yaitu model pembelajaran konstruktivisme. Menurut kelompok kami, teori pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran konstruktivisme yaitu yang pertama ada model pembelajaran problem based learning atau PBL, yang kedua itu pembelajaran CTL, yang ketiga yaitu pembelajaran penemuan atau inquiry. Pembelajaran PBL ini sesuai dengan prinsip teori belajar konstruktivisme berdasarkan Jane Piaget, bahwa pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Yang kedua, model pembelajaran CTL. Model pembelajaran yang menuntut kreativitas guru dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata peserta didik untuk lebih memaknai materi yang diajarkan. Yang ketiga, model pembelajaran penemuan. Model pembelajaran penemuan ini menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Untuk kasus yang pertama, yakni Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Dalam kasus ini, itu masuk ke motivasi bagian perspektif perilaku. Kenapa? Karena dari kasus tersebut, Tania memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah juga. Kemudian, rencana untuk meningkatkan motivasi tersebut, yakni yang pertama, mengukur kembali kemampuan peserta didik. Dalam mengukur kembali kemampuan peserta didik, guru bisa memberikan soal-soal yang terstruktur dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua, yakni memberikan pendampingan secara khusus. Yang ketiga, mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan mereka. Dengan adanya pengelompokan peserta didik, guru bisa mengetahui indikator keberhasilan guru tersebut dalam mengajar, sehingga guru itu bisa menciptakan strategi atau model sesuai dengan kemampuan peserta didik di setiap kelompoknya. Dan yang terakhir yaitu memantau perkembangan peserta didik. Untuk memantau perkembangan peserta didik dapat dilakukan dengan cara evaluasi dan asesmen secara berkala. Untuk kasus yang kedua yakni Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, dalam kasus ini itu masuk ke motivasi bagian perspektif humanistik, di mana pada kasus ini peserta didik itu memiliki rasa takut akan kegagalan dalam melakukan sesuatu. Kemudian, rencana untuk meningkatkan motivasi tersebut yakni yang pertama, mengajak peserta didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk yang kedua, guru juga bisa menggunakan pendekatan humanistik dalam pengelolaan kelas, di mana peserta didik dapat mengembangkan pola hubungan yang akrab, ramah, toleran, penuh kecintaan dan penghargaan baik dari guru maupun dengan sesama peserta didik. Jadi, sebisa mungkin guru itu harus menghindari penggunaan hukuman jika terjadi tindakan indisipliner pada peserta didiknya. Dan yang terakhir yakni memberikan motivasi agar lebih percaya diri dan menjadikan kegagalan itu sebagai pengalaman agar kegagalan tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sandra, 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Rencana yang dilakukan adalah menggunakan pembelajaran PJBL. Dalam pembelajaran tersebut, Sandra akan merasa dirinya memiliki banyak kesempatan untuk menyelesaikan proyek tersebut, serta memiliki tanggung jawab dengan proyeknya tersebut untuk mendapatkan hasil prestasinya sendiri sesuai dengan perspektif kognitif. Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah, dan saat ini tinggal bersama bibinya. Namun, kita sudah tidak bisa menghubungi kedua orang tuanya. Dalam kasus ini termasuk dalam kebagian motivasi bagian sosial. Untuk meningkatkan motivasi, dapat digunakan metode dalam pembelajaran yang membuatnya berhubungan dengan teman-teman sekelasnya. Sehingga,
pada nantinya terjadi kerjasama atau saling membutuhkan antara Robert dengan peserta didik yang lain. Misalnya, dengan model pembelajaran STAD, yaitu dengan Robert dan teman-temannya saling bekerjasama untuk meraih tujuan yang sama, yaitu tim atau kelompok mereka menjadi yang terbaik. Kasus ini juga termasuk bagian perspektif humanistik, dengan kurang terpenuhinya dalam hierarki bagian sosial menurut Maslow. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.